Aku kalau senang pasti senang karena akhirnya bisa kembali lagi ke rumah, ketemu sama anak-anak yang selama 2 bulan lebih 2 minggu ini aku terpenjara di Rutan Serang kelas 2B nggak tahu atas kesalahan apa, juga bingung gitu kan, tapi ya udah ikutin aja alurnya sampai hari ini akhirnya bisa pulang gitu. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak sama Bapak Hakim, ternyata masih ada hakim yang jujur, yang mau yang lagi ya Bang? Yang jujur, yang bisa memahami persoalan secara benar ya. Dengan menerapkan KUHAP secara benar sehingga kasus ini memang tidak layak untuk diteruskan, sehingga putusannya menyatakan tuntutan tidak dapat diterima seperti itu, membebaskan kita dari tahanan. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat pastinya yang selalu ada untuk aku, Kak Fitri, Bang Aji, terus Pak Ketua, Pak Johan, istrinya Teteh yang selalu kirim aku makanan karena aku nggak boleh makan dari luar takut diracun katanya. Terus buat teman-teman yang selalu nyiapin waktu datang ke sidang, ya buat Bang Fahmi, lawyer Niki yang paling the best se-Nusantara dan Nusa Kambangan. Pokoknya aku udah speechless karena di luar ekspektasi ya. Yang aku tahu cuman mudah-mudahan ditangguhkan gitu karena harus operasi. Ternyata faktanya malah dibebaskan. Jadi ya udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, cuma bersyukur aja. Baik, tadi alasan. Jadi gini, jadi biar ceritanya bagaimana tadi kejadian di dalam persidangan sehingga terjadi perdebatan yang cukup panjang, bahkan saya nyatakan bahwa terjadi pembohongan terhadap majelis hakim karena dia membawa surat yang dari Malaysia dan seterusnya. Kami juga menyampaikan bahwa memang di dalam laporan polisi tersebut korban tidak pernah melaporkan adanya pasal 36, dan itu saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa ini murni kriminalisasi terhadap Nikita Mirzani, dan itu kita bongkar semua supaya berhenti ini kasus. Pada saat itu juga majelis hakim mengambil sikap menyatakan tuntutan sudah tidak dapat diterima dengan pertimbangan, beberapa pertimbangan, salah satunya jaksa tidak mampu, tidak serius mengurus perkara itu. Seperti itu ya. Tidak bisa menghadirkan karena dibilang sakit, kita sudah tahu tidak sakit. Dia bilang ada di Malaysia, kita punya bukti dia ada di Singapura. Hakim tidak suka dipermainkan seperti ini, dan jaksa pun masuk di dalam lingkaran permainan seperti ini. Kasihan institusi kejaksaan seperti itu. Bang, taunya laporan itu tidak ada undang-undang 36 itu abang dari mana? Nah, itu menjadi rahasianya saya. Ya, sudah saya sampaikan ke majelis hakim juga saya beritahu pada halaman berapa itu, dan itu salah satu yang ini perkara tidak mungkin bisa berjalan karena berkas itu penuh dengan kepalsuan semuanya. Mau diteruskan silakan, berkas dengan palsu-palsu semua itu. Itulah yang menjadi pertimbangan. Juga yang menjadi pertimbangan adalah jaksanya telah membohongi publik, membohongi hakim, membohongi kita semua yang ada di persidangan. Dia menyatakan bahwa ada di Malaysia. Ini loh, dia ada di Singapura. Kami punya bukti, Niki punya bukti, saya punya semuanya. Seperti itu kejadiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih ke majelis hakim yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini, memberikan putusan yang seadil-adilnya. Anda yang memegang pucuk pimpinan bagaimana KUHAP berjalan pada tempatnya saat ini. Kita bisa melihat bagaimana hakim begitu keras di dalam menerapkan pasal 160 ayat 2 KUHAP. Bang, sedikit penegasan aja, bebasnya ini bebas murni atau ada? Ini menyatakan tuntutan tidak dapat diterima, berkas dikembalikan, berkas ini tidak layak, perkara ini tidak layak disidangkan. Itu adalah putusannya. Mau diteruskan silakan. Tidak mungkin bisa diteruskan karena perkara ini penuh dengan kebohongan, kepalsuan di dalam berkasnya. Kami akan laporkan semua yang terlibat. Kami bongkar itu tadi, ya. Tadi melihat sampai detik ini dari pihak Dito sendiri hadir, gimana pihak dia nggak punya nyali atau seperti apakah? Kalau aku dari awal memang sudah yakin dia tidak akan berani tatap muka langsung, karena kalau dia berani tatap muka langsung, ini kayaknya Indonesia bakal gempar gitu kan, karena banyak nama-nama yang akan disebutkan nanti dari mulut aku gitu. Jadi ya dia cari aman ya
dia tidak hadir gitu. Sebetulnya dari awal pun dia bilang dia sakit segala macam. Saya tuh pegang semua bukti bahwa dia tidak ada di situ, dia pergi kemana, saya tahu gitu. Ini kan pengorbanan yang luar biasa ya sampai kamu ditahan Ya. 2 bulan. Jadi sebenarnya Niki itu memberikan contoh untuk semua manusia yang ada di Indonesia Raya khususnya ya. Kalau kalian benar, kalian jangan takut untuk speak up selagi itu ngomong tentang kebenaran. Gitu kan. Walaupun Niki diintimidasi selama ini 2 bulan lebih ini, tapi Niki tuh diam tuh bukan diam cuman diam gitu. Satu-satu tuh ya biasalah cari tahu gitu. Ini kenapa ya, kok ini begini ya, kok ini begitu ya gitu kan ya. Mudah-mudahan dengan contoh yang sudah Niki berikan, rakyat Indonesia khususnya rakyat kecil jangan pernah takut untuk menegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh Ya. walaupun leher akan rapuh, tetap keadilan harus ditegakkan di Indonesia ini gitu. Dan mudah-mudahan dengan kasus ini juga aparatur negara Indonesia bisa lebih teliti lagi dalam menerapkan pasal-pasal, jangan asal-asalan gitu. Karena kan kalian ini penegak hukum, harusnya kalian lebih paham dibanding saya yang tidak pernah sekolah hukum. Gitu. Dan ada kan menuntut balik Pak? Kalau nuntut balik, kami tunggu habis tahun baru. Biarkan saja Niki menikmatin kebebasannya, ketemu dengan saudara-saudara. Ingat, kami pasti akan melaporkan semua yang terlibat. Tapi bukan sekarang habis tahun baru. Biar Niki ketemu anak-anaknya dulu, itu yang terpenting. Jadi memang ini perkara penuh dengan keanehan dari awal ya. Dengan awal keanehan, saya mau akan buka satu-satu nanti pada saat diproses. Kami akan melaporkan semua yang terlibat itu. Ya itu saja. Termasuk kejaksaan dan istilah tadi tanda kutip Sama, muda itu. karena dia adalah biang dari permasalahan ini adalah kejaksaan yang tidak menggunakan kacamata membaca berkas perkara. Dan itu saya manfaatkan untuk saya serang kembali di persidangan. Hanya itu yang bisa menyebabkan putusan ini berhenti perkara itu. Itu saja. Apa nih yang akan kakak lakuin setelah bebas ini? Apakah ada syukuran? Bagaimana dibuat tahun baru? Enggak lah, pasti sama anak mau kumpul sama anak aja, udah kangen banget soalnya. Ini waktu terlama aku nggak sama anak. Biasanya kalau keluar negeri kan ya paling 5 hari, seminggu udah pulang. Tapi kan masih bisa komunikasi. Kalau di dalam kan nggak megang handphone sama sekali, jadi nggak tahu anak udah makan belum, dirawat nggak sama pembantu di rumah dengan baik gitu. Gitu. Loli juga sempat mau ke London udah jadi. Loli akhirnya Tetap karena berangkat. aku udah bebas, jadi Berangkat. Sun bakal ke London kita semua. Semua. Fitri ya. Semua sama Kak Fitri sama Bang Aji. Nah. Kata, hah? Apa? Sama MNC? Enggak lah. Akan ada seremonial kecil-kecilan nggak Kak? Seremoni kecil-kecilan enggak lah. Tapi terima kasih yang sudah membuatkan saya tumpeng. Mungkin itu tumpeng doa kalian untuk saya segera bebas gitu. Mungkin Niki ada pesan kepada Polres Jakarta Ya, Selatan. aku mau Nah, mau ini berpesan titipan. juga kepada Polres Jakarta Selatan. Saya sudah keluar, saya sudah bebas. Saya akan datang ke Polres Jakarta Selatan juga untuk membantu lagi menegakkan keadilan seorang supir dan bekas pembantu. Saya juga akan samperin nanti Polres Tangerang Selatan juga karena saya mau menanyakan tentang semua kasus saya. Saya mau tahu sudah jalannya, sudah sampai mana prosesnya, karena setahu saya Kiki itu juga sudah tersangka tapi belum P21 sampai detik ini. Terus beberapa kasus juga di Polres Jakarta Selatan yang sudah naik penyidik ya Bang ya. Iya. Nanti namanya satu-satu bakal dikasih tahu kira-kira siapa, nanti tinggal pantengin aja. Mungkin akan ada tenda yang akan digelar di Polres Jakarta Selatan. Gunanya untuk segera memanggil Dito Mahendra. Jadi kalau misalnya kalian mau cari tahu bapak-bapak polisi atau siapapun itu Dito ada di mana, cari saya. Atau cari Bang Aji, karena saya juga dapat informasi Dito ada di Singapura itu dari Bang Aji. Bang Adi itu tadi dapat itu semua baik apa namanya Data valid lah. dan segala macam yang Data valid. di suap segala macam itu memang baru-baru ini atau dadakan atau gimana Bang Adi? Itu rahasia saya. Cara kerja saya seperti apa ya itu cara kerja saya. Jadi bahwa apa sih saya porsinya saya untuk membantu Niki itu di mana kan? Salah satu porsi saya yaitu urusan mengintai gitu kan, mencari bukti-bukti gitu kan. Makanya hati-hati urusan sama Niki sekarang. Udah punya intelijen swasta. Iya dong, goib semuanya. Saya A1 semuanya pokoknya. Dan itu A1 dari lembaga terkait. Udah
tenang, aman, nggak bisa dibohongin lagi kita. Fahmi, Nanti tambahan bisa dong. dibagikan nggak sih tadi pas Soal- detik-detik pembacaan bahwa Bebas. nanti bakal dibebasin. Di situ kan ada Bang Ekspresi Haji lah. yang komat kami berdoa gitu, kami Tri juga yang kayak gue tegang banget. Bang Fahmi karena harus kita juga. histeri sendiri. Bang Fahmi nangis, aku nggak pernah lihat Bang Fahmi nangis. Jadi gini, sebetulnya aku tuh nggak pernah nyangka bahwa hari ini kasus aku di stop. Aku tuh cuman ini aja berharap kalau ya Allah mudah-mudahan Harapan penangguhan. diterima, itu aja gitu. Tadinya. Ternyata malah lebih dari itu. Jadi kayak shock gitu. Kebetulan juga sakit nahan sakit kan, jadi ya udah nangisnya jadi ya kayak gitu. Jadi ini intinya adalah gift dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala untuk Niki di akhir tahun, di penghujung tahun ini adalah sebuah gift. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini ada campur tangan Tuhan yang berperan karena melihat ketidakadilan yang sudah terpampang dan tertonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka di sini saya meyakini, makanya dari tadi saya berdoa bahwa saya meyakini akan ada campur tangan Tuhan ketika semuanya sudah tidak terkendalikan oleh manusia. Nah itu kita terbukti sekarang. Maka yakinilah bahwa kalian adalah makhluk Tuhan dan Tuhan itu ada. Artinya terbukti ya pada saat tadi ya. Terbukti dan kebenaran itu pasti menjadi pemenang. Walaupun ya tunggu Pahit ya. sabar gitu. Tadi di persidangan kan sempat nyebut-nyebut soal aliran dana dari Coklat Tua, terus kemudian bilang jaksa. Nah itu nanti akan dilaporkan dulu. Itu urusan internal. Internalnya. Urusan internal. Kami nggak akan menanggapi lagi karena itu materinya di ruangan sidang. Saya serahkan kepada internal daripada institusi yang bersangkutan. Tapi kalau berhenti, kami akan obrak-abrik lagi. Dan itu saja. Catat saja. Ya. Kalau tidak diproses, kami akan kejar. Saya minta KPK turun tangan. Kami punya data semua. Itu saja. Nyai, yang bersangkutan kan memiliki laporan 500. Udah ada tutup dah. Tutup. Apakah nanti 17 juta menghayal itu. Kembalikan duit yang kan Anda itu menghayal. seorang DM. Oke, ini saya biar Anda jangan tanya sesuatu yang sudah dibuang oleh majelis hakim. Ya, 17 juta itu tidak pernah ada. Dito tidak pernah melaporkan adanya. Ini semuanya adalah kriminalisasi terhadap Nikita Mirzani. Dan itu saya buka tadi di persidangan. Anda ingat saya bacakan beberapa surat dan saya serahkan kepada majelis hakim. Yang mulia, tidak pernah ada laporan terhadap pasal 36 tentang kerugian. Dan ini disiasati oleh semua mereka untuk menahan Niki. Dan itu saya serahkan. Ada di berkas perkara, berkas yang saya dapat dari kejaksaan. Dan itu saja. Nggak usah Anda tanya lagi yang sudah Murni ya? ditutup. Murni. Bebas murni ya? Bebas murni. Kami bakal operasi nggak? Nah, Operasi harus karena demi kesehatan kan, jadi nggak mungkin nggak kayak ini kan sekarang mau nengok aja kan susah. Gitu. Jadi operasi pasti harus, doain semoga operasinya lancar karena yang di black leher kan. Nah, itu. Terus aku mau tambahin juga, aku setuju sama Bapak siapa yang bikin undang-undang ITE supaya dihapuskan. Aku setuju banget, saya mendukung undang-undang ITE dihapuskan, ya, tapi dengan satu syarat, kalau kita mau berpendapat dengan kata-kata yang benar dan jangan fitnah atau hoax gitu. Jadi aku setuju banget kalau itu dihapuskan, karena kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi aku taat bayar pajak, kita bebas dong berpendapat asalkan masih di koridor yang benar gitu. Jangan ada kata-kata cacian, makian, kata-kata binatang itu buat geng sampah aja, itu memang dia penting itu. Tapi kalau kita bebas berpendapat kayak misalkan ada satu masalah di Indonesia ini, tiba-tiba aku ikut gitu, dibilangnya nimbrung atau apa, enggak, tapi lebih kayak ini loh yang benar, itu loh yang benar gitu. Dan aku juga mau terima kasih tadi untuk mahasiswa yang datang, aku nggak tahu tuh dari mahasiswa mana, tapi terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu yang hadir juga tadi di pengadilan. Niki juga mau ngucapin terima kasih supportnya. Pas banget kalian hadir, pas banget aku keluar, jadi kalian tidak sia-sia untuk hadir ke Serang. dan ada juga korban yang mengaku dari Nah itu Kak Fitri yang jelasin. Ya, dan satu lagi untuk pemuda Pancasila khususnya Serang, aku juga mau ngucapin banyak terima kasih karena kalau Nah itu ketuanya. terus sama masyarakat Serang juga aku mau ngucapin terima kasih, ternyata masyarakat Serang tuh sayang semua sama aku. Jadi kalau nggak ada beliau ini Ketua Johan, Bang Haji, mungkin aku udah nggak tahu lah di dalam kayak gimana Ada gitu. ibu ketua juga. Ibu Ketua juga selalu masakin buat aku. Terima kasih banyak. Tadi saya langsung pada pertanyaan Anda karena yang tahu persoalan itu Kak Fitri. Apa pertanyaannya? Kaitannya sama yang orang Kehadiran. ditipu, ada sedikit berapa yang dikumpulin uang. jadi korban juga dari seorang DM. Indo itu. Oh, kalau itu kan memang
dia menghubungi saya ya, mereka bertanya apakah mereka bisa hadir di dalam persidangan. Saya menjawab itu sidang terbuka, silakan saja kalau memang mau datang. Kepentingannya apa? Saya bilang apakah fansnya Niki atau apa ya. Mereka menjelaskan seperti tadi mereka menjelaskan sendiri kepada kalian semua bahwa dia adalah menurut keterangannya kan ingin ketemu saudara Dito Mahendra dengan alasan apa yang tadi mereka sendiri sudah memberikan penjelasan kepada media. Oh, sempat menghubungi Kak Fitri dulu. Iya. Ternyata dia juga ngubungin gua, cuman kan selama di penjara nggak pakai handphone. Pas lihat namanya ngecek di Instagram, iya dia ngubungin juga tanggal 14. Dan itu bukan satu-satunya ya, banyak sekali yang ada yang seperti itu lebih dari 10. Dan jawaban saya sama Nikita sama, kalau memang ada masalah dengan saudara DM silakan hadir pada hari ini karena sidang terbuka untuk umum. Ini mungkin akan dioperasi informasi dokter tanggal 5 Januari. Dokter Lutfi baru selesai cuti tanggal 5. Iya, nanti observasi dulu langsung operasi. Persiapannya seperti apa nih Kanan? Kalau operasi jujur deg-degan gitu. Karena dokter Omat yang selama ini merawat Niki di Serang juga ya dia bilang ya resikonya banyak gitu. Tapi kalau nggak dioperasi juga bisa mengakibatkan yang lain juga gitu. Jadi aku juga udah konsultasi sama Kak Fitri, sama Bang Aji, semua Bang Fahmi yang mending dioperasi aja biar nggak sakit lagi. Kak Fit, tadi kegelisahannya ketika pembacaan putusan kan kalau Bang Aji berdoa tuh kuat kami. Kalau Kak Fit kalau saya menyimak dari menimbang gitu kan sama Bang Aji, saya sampai jujur ya teman-teman ya, saya tidak pernah segemetar ini menyaksikan persidangan Niki. Dari awal sampai akhir tuh saya benar-benar merasa terharu ya. Ternyata ada loh di depan mata saya majelis hakim yang terhormat begitu adil dalam menyikapi kasus yang menimpa Nikita ini. Masih ada keadilan di negeri ini. Masih Keadilan ada, luar biasa ada di Pengadilan Negeri Serang, majelis hakim betul-betul menjadi wakil Tuhan untuk menghukum dan membebaskan seseorang. Kan itu ada pelajaran berharga nggak yang didapat dari kasus ini, perkara ini, terutama Tidak ada pelajaran untuk gue, yang ada pelajaran untuk Dito Mahendra. Gue nggak belajar apa-apa dari kasus ini karena gue nggak salah, bukan sombong ya. Karena yang gue posting selalu gue baca berulang kali apa yang salah, kan gue posting dari kalian duluan yang mulai, gue cuma mau copy, kok gue yang dilaporin gitu kan, harusnya kan kalian yang dilaporin. Nggak ada lah undang-undang. untuk pelajaran hidup sendiri selama menjalani hari-hari di dalam rutan Lebih sendiri, banyak pelajaran dibaca. Nggak ada, kayak tangan lain aja karena merajut, baca buku gitu. Ibadah yang lebih banyak. Ibadah, terus dengerin napi-napi curhat, satu masalahnya ini, yang satu suaminya selingkuh karena istrinya di penjara, ya gitu-gitulah. Tapi dengar-dengar katanya Mak rajin ibadah. Ya harus rajin dong, mau ngapain lagi di rutan kalau nggak rajin ibadah? Masa TikTok kan? Amin. Apa ini yang mau ditanya nih? Kalau dilamar Amin sama Antoni. gimana nih? Udah siap nih? Dia sementara setia terus loh selama Gua dukung. selama Amin di penjara, setia banget Iya. sama anak-anak juga. Aku sih gimana ya, jalanin aja lah kalau masalah percintaan itu ya. Tapi ya memang Tony alhamdulillah membantu banget selama Niki di penjara. Dia keren, dia luar biasa. Dia sayang sama anak-anak Niki sampai nyebokin gitu, nganter sekolah itu kadang-kadang suka terharu juga ya. Oh masih ada ya laki-laki yang baik gitu. Kalau sama Bang Haji gimana? Iya Bang Haji katanya mau ngelamar aku juga jadi istri kedua. Jadi aku juga bingung gitu kan. Yang mana yang harus diwujudkan gitu. Ini biar ada berita apa gimana? Tapi demi anak-anaknya Niki, gue ikhlas. Gue ikhlas. Ya, karena mencintai nggak perlu harus memiliki. Bang Haji katanya mau botak rambutnya. Mau dong, gue botakin abis dari sini. Dia balik gue botakin. Itu udah janji gue udah habis live nih. Nah, kalau dengan Bang Billy sendiri kan Bang Billy rajin banget temenin Enggak rajin, ya. baru sekali Oh, ketemu. sekali ya. Yang jadi gini, si Tony itu sekarang kan ikut klub bola selebriti. Ada Bang Billy, terus Bang Billy lihat Aska lagi sendiri gitu, jadi diajak main bola gitu. Ya terima kasih juga buat Bang Billy udah ngajakin Aska main bola.
Ada yang mau Gus, boleh ditanyakan lagi? menyikapi karena kan merupakan serikandi dari kader dari PP sendiri ya. Dengan kebebasannya seperti apa? Ya, jadi gini, perlu kami tegaskan kami bukan serikandi, tapi kami BPPH, Pemuda Pancasila, Pimpinan Wilayah Banten. Kami selaku kuasa hukum yang menangani perkara non litigasi atau di luar persidangan. Kita sih apresiasi kepada majelis hakim yang menangani perkara Nyai Nikita ya, karena telah menegakkan keadilan yang hakiki, keadilan sebenarnya, menunjukkan kebenaran siapa yang benar-benar itu betul, gitu loh. Itu aja. Oke, ada yang tanya lagi? Oke, sudah. Makasih. Ya, ada. Ya. Close ya. Cukup. Nggak perlu ini lagi. Udah cukup. Surat tadi Pak Fahmi biar Ini surat sangat penting sekali Anda posting karena ini adalah surat yang luar biasa yang membuat Nikita berjuang untuk mendapatkan ini. 2 bulan ya. 2 bulan dan hakim betul-betul. Di penjara. Nah, tuh. Ya, silakan Anda posting. Ini surat yang membuat Nikita sekarang ada di sini. Kita boleh kali dibaca itu kita. Ya. Biar tambah Buta lu minta Nggak ada, dibacain. di sini hanya langsung. Nih, tadi juga ada PS yang benar-benar ini betul. berita acara serah terima bebas dari tuntutan. Jadi itu Ngasih dinyatakan bunga. bebas dari Ngasih bunga tuntutan. di page-nya. Ya. Karena kalau petikan putusan sudah diposting sama Nikita. Ya ini silakan, ini yang membuat Nikita bisa duduk di sini sekarang dan berbicara dengan Anda. Ya. Nick, apa sih buat fans tuh yang menunggu dari pagi? Oh, itu yang pernah aku nikahkan di nikah gratis. Oh. Jadi abis ini aku mau buka program lagi, nih kita nikah yuk. Ini ada lagi, sudah diperlukan, sudah. Ya kan Bang Haji? Iya dong. Oke. Bener cocok ya. Kita nikah yuk. Udah, terima kasih teman-teman. Anak-anak udah tahu di rumah. Belum. Makanya Nah ini ada pesannya Niki. Ada syukuran. Pesen Niki ini pesen KPK itu kan sudah berapa kali masuk. ya, KPK jangan kalah sama mafia kasus, apalagi ini TPPU alias pencucian uang. Ayo kita panggil Dito Mahendra, kalau nggak tahu dia di mana, cari Bang Haji. Nah, tangkap langsung. Ya. Ya, Tapi itu ada lagi KPK kan Bang. independen dong, masa kalah sama anak kecil? Dito kan anak kecil, sama gua aja tuan gue. Iya. Tapi itu ya ada mau tambahan. Apaan? Ya paling tambahannya semangat buat yang tadi saya berikan semangat. Memang kalau merasa dirugikan atau mempunyai masalah silakan hubungi Bang Fahmi. Mungkin nanti kita dan Bang Fahmi Kita akan membuat laporan sebanyak mungkin untuk orang-orang yang pernah berurusan dengan Dito Mahendra dan Karena belum itu selesai. hampir 10 Kita orang. akan buka yang namanya posko pengaduan. khusus untuk DM. Iya.